Halo anak-anak terkasih, hari ini kita masih belajar tema 7, subtema 1 memasuki pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 ini kita akan belajar tentang masa pergerakan nasional. Yuk simak video ini baik-baik. Seperti yang kalian ketahui bahwa selama masa penjajahan bangsa Indonesia hidup menderita. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan ingin menjadi bangsa yang merdeka. Berbagai bentuk perlawanan pun dilakukan untuk mengusir para penjajah. Namun seringkali perlawanan mereka mengalami kegagalan. Apa yang menyebabkan kegagalan tersebut? Penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah disebabkan karena beberapa hal, di antaranya perjuangan masih bersifat kedaerahan, perlawanan tidak dilakukan secara serentak, masih bergantung pada pemimpin. Jika pemimpin tertangkap, perlawanan akan terhenti. Bangsa Indonesia kalah dalam persenjataan. Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu dengan menggunakan kekuatan organisasi yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Masa pergerakan kebangsaan ini dibedakan menjadi 3 masa. Masa yang pertama kita sebut dengan masa awal pergerakan nasional pada tahun 1900-an. Selanjutnya ada masa awal radikal yang dimulai tahun 1920 hingga 1927 dan masa moderat di tahun 1930-an. Masa awal pergerakan nasional ini ditandai dengan lahirnya berbagai organisasi. Salah satu organisasi yang pertama kali terbentuk adalah Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Oleh sebab itu, setiap tanggal 20 Mei kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada tahun 1920-an kita memasuki masa awal radikal. Pada masa awal radikal ini, organisasi mewujudkan gerakan non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama khususnya dengan pemerintah Hindia Belanda, yang termasuk organisasi radikal diantaranya PKI, PI, dan PNI. Selanjutnya di masa moderat, organisasi mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Beberapa organisasi masa moderat diantaranya Partindo 1930, PNI Baru, Parindra, Gerindo, dan GAPI. Para pemuda juga tergugah untuk membentuk organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya. Dari sini akhirnya lahirlah peristiwa Sumpah Pemuda. Para pemuda mengadakan Kongres Pemuda Indonesia sebanyak 2 kali. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan 30 April hingga 2 Mei 1926 di Jakarta. 2 tahun kemudian dilanjutkan dengan Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Pada Kongres Pemuda yang kedua, diperoleh hasil keputusan yaitu rumusan Sumpah Pemuda. Di dalam penutupan Kongres Pemuda II, lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dinyanyikan untuk pertama kalinya. Dan tanggal 28 Oktober kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, berikut pembacaan ikrar Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda yang kedua. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu.
Nah, peristiwa Sumpah Pemuda ini menunjukkan bahwa ada persatuan dan kesatuan di antara para pemuda Indonesia yang berbeda suku, ras, golongan, dan agama. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa yang membedakan antara suku satu dengan suku yang lainnya? Antar suku dapat kita bedakan melalui adat istiadat, bahasa daerah, serta sistem kekerabatannya. Setiap daerah tentu memiliki adat istiadat yang berbeda. Contohnya saja ada tradisi selamatan di Jawa, kemudian ada upacara ngaben di Bali, dan masih banyak tradisi yang lainnya. Selanjutnya bahasa daerah. Setiap daerah memiliki bahasa daerahnya masing-masing seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Batak, dan sebagainya. Namun, kita tetap bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan yang pertama adalah patrilineal, yaitu sistem keturunan dari garis keturunan ayah yang dianut oleh suku Batak dan suku Bali. Yang kedua ada matrilineal, yaitu sistem keturunan dari garis keturunan ibu yang dianut oleh suku Minangkabau. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini ya. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.